Bab 036. Apaan sih kalian berdua? Sudah tua juga tapi masih kayak anak kecil, kata Kirana menegur Mirza dan Andra yang sering bertengkar. Dasar kendala. Semoga saja wajah anaknya tidak sejelek dia, gumam Mirza mengecilkan suaranya tapi masih didengar oleh Andra. Tak, Arg, berani kau. Awas kau kendala, teriak Mirza karena Andra menginjak kakinya dengan keras yang membuat Mirza kesakitan. Apaan sih Kak Andra? Ujar Nisa memegang suaminya. Biarin tuh suamimu, dia juga yang duluan cari gara-gara, biar tahu rasa dia, ucap Andra melototi Mirza. Kirana hanya menepuk jidatnya menghadapi dua manusia tua seperti balita. Kita mau kemana mas? Tanya Ayuna yang mengikuti suaminya. Kebetulan Ayuna juga tidak memiliki mata kuliah, jadi suaminya mengajaknya keluar. Makan siang? Apa kau tidak lapar? Jawab Reza masih fokus menyetir. Hubungan mereka sudah lebih baik semenjak membicarakan tentang kesalahpahaman di antara mereka berdua semalam. Kenapa kita tidak makan di rumah saja Mas Reza? Bukannya Bunda sudah masak? Kasihan kan Bunda? Tidak apa-apa Ayu. Banyak pelayan yang bisa memakannya bersama Bunda. Bunda juga sering makan sama pelayan di mansion. Tidak perlu difikirkan, ujar Reza memarkir mobilnya di sebuah restoran. Ayuna tidak menjawab lagi ucapan suaminya. Ayu dan Reza sama-sama turun dari mobil. Saat melangkah masuk ke dalam restoran Reza menggandeng pergelangan tangan Ayuna. Ayuna melihat ke jari-jarinya yang menyatu pada jari-jari suaminya kemudian tersenyum tipis. Tiba di sebuah meja Reza juga menarik kursi untuk Ayuna dan mempersilakan istrinya untuk duduk. Apaan sih mas lebay deh. Ucap Ayuna tersenyum malu diperlakukan seperti itu oleh Reza. Anggap saja aku seorang pangeran yang sedang berjalan dengan sang ratu bidadari. Jawab Reza menaik turunkan alisnya sambil tersenyum manis yang membuat Ayuna tertawa melihat tingkah suaminya. Ya, pangeran kodok dengan ratu lebah hahaha. Ayuna tertawa terbahak-bahak membalas candaan suaminya. Reza juga ikut tertawa melihat Ayuna terbahak. Cantik, batin Reza melihat istrinya yang sangat manis. Ayuna dan Reza memesan makanan tidak berapa lama makanan mereka pun tiba. Saat sedang makan tiba-tiba seseorang menyapa Reza, bro, makan enggak ajak-ajak lu, kata Davin mendudukkan dirinya di dekat Ayuna yang berada di hadapan Reza. Reza menatap tajam pada Davin yang lancang duduk sangat dekat dengan Ayuna sehingga Ayuna menggeser sedikit tubuhnya untuk menjauhi Davin. Davin menyengir pada Reza dan pindah di kursi yang berjarak satu dari posisi Ayuna. Posesif amat bro, ujar Davin menahan tawanya melihat kekesalan di wajah Reza. Bukan posesif, lo itu yang duduknya dekat banget sama istriku. Elak Reza. Ya elah. Bilang aja posesif kenapa, kan sudah halal tuh. Kata daging kemudian mendekatkan wajahnya pada Reza. Ngomong-ngomong udah jadi telinganya apa belum? Tanya Davin penasaran bertanya pada Reza. Ayuna menyerjit tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan oleh Davin. Telinga, batin Ayuna. Cek, bicara sembarangan, jawab Reza berdecak pada Davin. Davin menutup mulutnya dengan gaya bencong, jangan bilang. Davin sengaja menggantung ucapannya berwajah seperti orang kaget. Reza mengambil ais batu yang berada di dalam jus miliknya dan menyumbatkan ke dalam mulut Davin yang sangat cerewet. Mas Reza tidak sadar diri dia juga cerewet seperti si Davin. Hahaha. Davin tertawa terbahak-bahak saat sadar jika Reza belum malam pertama dengan istrinya. Davin mencondongkan diri dan berbicara dengan suara yang dikecilkan. Lo belum belah duren, bisik Davin yang tidak didengar oleh Ayuna yang melihat pada Davin karena berbisik-bisik dengan Reza. Kau, geram Reza karena Davin kembali tertawa terbahak. Kemudian kembali mendekatkan wajahnya pada Reza. Lo mau ngak? Aku ada obat kuat untuk malam pertama kalian berdua. Obatnya begini, ujar Davin memainkan alisnya sambil menaikkan jempolnya. Tak. Reza memukuli kepala Davin dan melototinya, gila lo ya,
kau tidak percaya dengan kejantananku begitu, kata Reza jengkel pada Davin. Memang kau pernah mencobanya, bisik Davin masih memegang kepalanya yang dipukuli tadi oleh Reza. Sial, benar-benar nih anak nyebelin banget. Batin Reza tidak ingin lagi menjawab Davin yang super duper banyak tanyanya. Fikir Reza mengabaikan Davin yang memutar otaknya memikirkan cara agar Reza bisa gol bersama dengan istrinya. Ayuna hanya diam sambil memakan makanannya sesekali melihat pada mereka yang sibuk berbisik-bisik di hadapannya. Ada-ada saja kedua makhluk aneh ini. Batin Ayuna. Malam harinya Mirza sedang menerima panggilan dari Sekretaris Zaki. Tuan, saya sudah berhasil membeli kebun teh berserta rumah milik keluarga Nona Tuan, kata Zaki. Benarkah? Bagus Zaki, kalau begitu kau atur semua jadwalku yang paling penting, lalu kosongkan jadwalku nanti untuk mengunjungi rumah peninggalan kedua orang tua istriku, perintah Mirza melalui panggilan telepon pada Zaki. Baik Tuan, apa ada lagi? Tanya Sekretaris Zaki. Tidak, hanya itu. Mirza menutup ponselnya dan melihat istrinya yang berbaring di atas ranjang bersiap untuk tidur. Dia melangkah mendekati Nisa berbaring di sebelahnya dan menarik Nisa ke dalam pelukannya. Sayang, sepertinya bayi-bayi kita sedang ingin diberikan susu hangat, bisik Mirza pada Nisa. Apaan sih Mas? Bilang saja mau jatahnya, tidak usah pakai alasan baby-baby segala, ujar Nisa yang tahu tujuan suaminya. Mirza terkikik mendengar ucapan istrinya dan perlahan menyerang istrinya dengan penuh kelembutan. Udah ya, di-skip aja. Jangan kepo. Kalau kepo praktek aja sendiri bagi yang sudah tidak jomblo alias muhrim. Lain halnya di mansion keluarga Andika. Davin sedang berkunjung malam-malam ke mansion dengan alasan bosan di rumahnya. Tentu saja Davin sedang merencanakan rencana jahilnya pada Reza. Ada apa lo malam-malam datang kemari? Tanya Reza menghampiri Davin yang sedang sibuk sendiri di dapur membuat jus untuk dirinya dan juga untuk Reza. Davin memang sudah terbiasa di mansion keluarga Reza. Dia juga sangat dekat dengan Bunda juga Papa Reza. Tadi Bunda sudah melarang Davin untuk membuat jus sendiri. Tapi Davin bersikeras ingin membuat minum untuk dirinya sendiri di dapur. Tentu saja untuk memulai aksi jahilnya. Nih buat lo, Davin memberikan Reza jus yang dia buat pada Reza. Davin juga sudah menurunkan obat perangsang ke dalam minuman tersebut tanpa disadari oleh Reza. Dia juga tidak menjawab pertanyaan Reza padanya. Reza menatap curiga pada jus yang diberikan oleh Davin. Ini tidak ada racunnya kan? Tanya Reza penuh selidik. Davin memutar bola mata malas pura-pura terlihat santai di hadapan Reza. Ya sudah. Buang aja kalau lo nggak mau, kata Davin melangkah keluar dari dapur membawa jusnya. Jangan dibuang beneran konyol. Tambah Davin dalam hati diam-diam melirik Reza yang menatap minuman di tangannya sebelum benar-benar meninggalkan dapur. Reza mengangkat bahu acuh dan langsung meminum minuman itu hingga tuntas, kemudian menyusul Davin keluar dari dapur. Reza tidak tahu jika Davin sedang tersenyum penuh kemenangan yang terukir di wajahnya. Mampus lo, batin Davin. Davin duduk di ruang keluarga sambil berbincang-bincang kosong dengan Papa Reza. Reza hanya diam mendengarkan pembicaraan Davin dan papanya. Bunda sudah berapa di kamar? Begitupun dengan Ayuna yang baru saja naik ke kamar setelah dari ruang keluarga sewaktu selesai makan malam tadi. Tiba-tiba Reza mulai merasa panas pada tubuhnya. Reza mengira jika dia sedang kepanasan, kenapa aku merasa panas tiba-tiba ya? Batin Reza yang mulai gelisah karena panas, dia tidak curiga sedikit pun pada minuman yang dia minum barusan di dapur. Davin tersenyum jahat saat sadar obatnya mulai bekerja di tubuh Reza yang terlihat tidak tenang di tempat duduknya. Reza berdiri dari duduknya berniat ingin naik ke kamar untuk menggunakan AC di kamarnya. Vin, lo pulang aja kalau mau pulang, aku mau naik ke atas istirahat, kata Reza pada Davin. Sip tenang saja, aku bisa pulang sendiri nanti. Davin membuat tanda 0 di jari telunjuk dan ibu jarinya kemudian mencium jarinya sambil mengedipkan satu matanya pada Reza.
Davin sangat bahagia karena sebentar lagi rencananya akan berhasil. Reza hanya mengangguk dan langsung naik ke atas. Kena kau, hahaha. Batin Davin tertawa dalam hati, setelah itu dia juga pamit pada Andika saat jusnya sudah habis dia minum. Reza melangkah laju naik ke atas di kamarnya dengan nafas yang sudah mulai tidak beraturan dan jantung yang berdebar-debar. Ada apa denganku? Batin Reza. Saat tiba di kamar Reza duduk di pinggir ranjang dan menguatkan suhu AC sehingga maksimal. Ayuna yang sedang berbaring di ranjang sambil bermain ponsel, mengangkat kepalanya melihat Reza yang gelisah dan menambah suhu AC. Ada apa Mas Reza? Mas terlihat tidak baik-baik saja, tanya Ayuna mendudukkan dirinya merinsut mendekati suaminya dan menyentuh dahi Reza berniat mengecek suhu tubuh suaminya. Saat Ayuna menyentuhnya, Reza merasa tubuhnya seperti tersengat listrik yang sangat kuat dan merasa jika kejantangannya sudah berdiri tegak. Reza akhirnya tersadar jika tadi Davin pasti menaruh sesuatu ke dalam minumannya. Awas kau Davin, tunggu aku di rumah sakit. Aku akan mendatangimu besok dan menghajarmu. Batin Reza mengepalkan kedua tangannya mengingat keisengan Davin padanya. Mas Reza, tanya Ayuna menyentuh lengan suaminya karena dia sedikit khawatir melihat wajah suaminya yang putih bersih tiba-tiba berubah menjadi warna merah. Hasrat Reza semakin memuncak saat Ayuna kembali menyentuhnya. Reza mengangkat tangannya dan langsung memegang tengkuk Ayuna kemudian menarik wajah Ayuna dan mencium bibirnya. Ayuna mematung mendapat serangan tiba-tiba dari Reza. Reza yang sudah terasa ingin meledak karena hasrat langsung merobek baju Ayuna dan membuka pengait dalamnya dengan secepat kilat. Ayuna membolakan kedua bola matanya menarik selimut untuk menutupi tubuh atasnya yang sudah polos. Ayuna tersadar jika Reza seperti dalam pengaruh obat, karena selama menikah 1 bulan lebih Reza tidak pernah memaksanya apalagi sampai mengasarinya seperti saat ini. Mas Reza, kau menyakiti kuku, lirih Ayuna karena Reza menyentuh dadanya dengan sedikit kasar yang membuatnya kesakitan. Keesokan harinya Ayuna cemberut tidak mau melihat suaminya. Dia benar-benar marah karena Reza benar-benar seperti ingin membunuhnya semalam. Ayuna bahkan tidak bangun untuk sholat subuh. Dan terpaksa sholat subuhnya di pukul 7 siang yang membuat Ayuna bertambah kesal pada Reza. Cek, ini semua gara-gara si Davin gila itu aku jadi didiaminkan, batin Reza melihat pada istrinya yang sengaja tidak ingin melihat ke arahnya. Aku ingin keluar, apa kau tidak ingin ikut? Tanya Reza yang sudah siap dengan setelan jasnya karena dia mau ke kantor. Tapi dia ingin ke rumah sakit dulu sebelum ke kantornya. Ayuna hanya diam tidak menjawab suaminya. Dia duduk di sofa memainkan ponselnya selepas sarapan tadi. Sial, awas kau Davin. Tambah Reza tidak henti-hentinya menyumpah serapah Davin dalam hatinya. Apa kau tidak memiliki mata kuliah hari ini? Aku bisa mengantarmu sekalian, tanya Reza lagi pada Ayuna mencoba mengajaknya berbicara. Yang ada jika aku ke kampus orang-orang mengira aku aneh dengan jalan yang seperti orang lagi bisulan, gumam Ayuna kesal pada suaminya. Reza menahan tawanya mendengar ocehan istrinya yang bergumam. Dia melangkah mendekati istrinya dan langsung memeluknya. Maafkan aku, kata Reza meminta maaf mengecup lembut dahi Ayuna. Ayuna masih tetap diam. Aku janji aku tidak akan seperti semalam lagi deh. Nanti jika aku mau, tinggal bayar wanita malam saja. Ark sakit, teriak Reza karena Ayuna mencubit pinggangnya dengan keras. Enak aja udah membobolku kemudian pengen tidur dengan wanita malam. Coba saja jika Mas ingin aku aduin sama papa, ketus Ayuna. Dia tahu jika suaminya itu takut sama papanya. Reza mengembangkan senyumannya dan mencium pipi Ayuna berkali-kali. Apaan sih? Kata Ayuna menolak Reza tapi Reza semakin menciumnya. Ais, mengesalkan, batin Ayuna. Reza memang sengaja membuat istrinya bertambah kesal karena dia suka melihat wajah imut istrinya. Reza mengemudi mobilnya ke rumah sakit sebelum berangkat ke kantor. Tiba di rumah sakit Reza memarkir mobilnya dan melangkah masuk ke dalam.
Tapi pas di luar melihat Davin yang juga sedang melihatnya. Davin melebarkan bola matanya saat melihat Reza. Dia buru-buru melarikan diri. Davin, berhenti Davin. Teriak Reza pada Davin yang sudah melarikan diri. Akhirnya Reza juga berlari dan mengejar Davin. Aku minta maaf. Aku hilaf. Teriak Davin yang terus berlari. Mereka berdua berkejar-kejaran di halaman rumah sakit. Berhenti kau sialan. Kau berniat membunuh istriku, kau harus bertanggung jawab, teriak Reza yang terus mengejar Davin sekuat tenaga. Semua orang melongo melihat mereka berdua yang berkejar-kejaran di rumah sakit dengan satu memakai baju formal, satu lagi memakai baju dinas. Kenapa aku yang harus tanggung jawab? Kau yang meniduri istrimu, terus bagaimana dia bisa hamil anakku? Jawab Davin ngacoh dan terus berlari menghindari Reza. Gila, batin orang-orang yang mendengar ucapan mereka berdua. Ngacoh bicara apa kau dokter sialan? Berhenti, teriak Reza meraih baju Davin. Bruk. Mereka berdua terjatuh bersama lagi dan lagi posisi mereka sangat tidak menguntungkan karena Davin lagi-lagi mencium pipi Reza. Kebetulan mereka terjatuh di hadapan gadis kecil yang berusia 7 tahunan dengan ibunya yang menggandeng anak kecil tersebut. Ibu, apa laki-laki bisa pacaran sama laki-laki? Tanya gadis kecil itu dengan polosnya. Tentu saja tidak sayang, jawab ibu anak kecil itu. Terus, kenapa om-om itu ciuman bu? Tanya anak kecil itu lagi pada ibunya sambil menunjuk Reza dan Davin yang melihat ke arahnya. Jangan dilihat nak, mungkin masa kecil mereka kurang kasih sayang. Sudah, ayo pergi tidak baik melihat adegan homo nak. Baik bu. Reza dan Davin melebarkan bola matanya saat mendengar ibu anak itu mengatakan mereka homo. Reza langsung menolak Davin untuk menjauhinya, begitupun dengan Davin. Gila lo ya Vin, hampir saja aku membunuh istriku semalam, ketus Reza pada Davin. Davin menyengir pada Reza. Sorry bro, aku hilaf, kata Davin mengangkat kedua jari tengah dan jari telunjuknya. Reza berdecak melihat Davin. Tapi istri cantik lo tidak kenapa-kenapa kan? Tanya Davin dengan wajah penasarannya. Reza tidak menjawab Davin tapi dia menunjukkan wajah kesalnya. Aku punya solusinya, tambah Davin mengeluarkan sesuatu dari saku bajunya. Apalagi tuh? Jangan sering melakukan kerja gila Vin. Ujar Reza menatap curiga pada Davin. Lo tenang, ini obat oles. Oleskan saja ke asterisnya pasti ampuh menghilangkan rasa sakit pada bini lo, kata Davin tanpa dosa dan tersenyum manis. Reza menatap horor obat oles di tangan Davin. Jangan bercanda lo, kata Reza masih ketus. Hahaha. Lo lagi traveling kemana-mana ya, ngak puas lo semalam. Sampai pukul berapa lo gempur bini lo hahaha. Davin tertawa terbahak-bahak membuat Reza mengepalkan kepalan tangannya. Dia ingin sekali meninju wajah Davin yang sangat membuatnya kesal dengan keisengannya. Awas lo ya, gue balas lo. Batin Reza menarik kasar obat oles dari tangan Davin dan melangkah pergi meninggalkan sahabat somplaknya yang masih terus tertawa. Woi, mau kemana lo? Lo ngak ngasih gue tips atau hadiah gitu udah nolongin ngeluarin susu kental cap malam lo, teriak Davin yang membuat orang-orang yang berada di sana menatap aneh padanya. Sadar dengan tatapan orang-orang Davin menyengir dan melangkah masuk ke ruangannya. Kita mau kemana kak? Tanya Nisa pada suaminya karena Mirza mengajaknya keluar tanpa memberitahukannya mau kemana.